Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, wa kaifa halukum. Gimana kabar semuanya? Kumaha atuh damang sadayana? Alhamdulillah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Al-Fawaid, faedah-faedah indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang dinamakan oleh para ulama Al-Fawaid. Di pertemuan terakhir kita telah membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim atau beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dari beberapa ayat dari dalam surat Qaf, sebuah surat yang dahulu Nabi SAW menyampaikannya secara sempurna di dalam satu khutbah Jumat. Yaitu ayat-ayat yang berbicara kepada kita tentang sifat-sifat orang kafir, penghuni neraka, perseteruan yang terjadi di antara mereka pada hari kiamat dan di dalam neraka. Juga telah kita simak faedah-faedah tambahan lainnya terkait hal itu di pertemuan yang lalu, seperti khutbahnya iblis kepada follower dan jamaah pengajiannya ketika di dunia yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim, ya. Dan juga beberapa faedah lainnya. Berikut ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan menyebutkan kepada kita sifatu ahlil jannah, sifat-sifat penduduk syurga. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi bagi seorang muslim dan muslimah selain meraih syurga Allah Jalla wa'ala dan selamat dari nerakanya. Nah, dan camkan ini di dalam hati kita dan anak keturunan kita yang paling dalam, jamaah. Bahwasanya visi, misi, target, cita-cita tertinggi kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah mati husnul khatimah, selamat dari azab kubur, mendapatkan nikmat kubur, dan di akhirat kelak tempat kita adalah surga dan selamat dari neraka. Tanamkan ini di dalam hati kita dan anak keturunan kita yang paling dalam. Silahkan dia ingin berprofesi ini dan berprofesi itu. Anda seorang muslim, apapun profesi Anda, dimanapun Anda berada, jangan Anda lupakan bahwa cita-cita tertinggi Anda adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Karena tidak ada kesuksesan yang lebih besar dari itu bagi seorang muslim dan muslimah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam sebuah ayat dari surat Ali Imran yang sangat ma'ruf di tengah-tengah kita ayat tersebut. Yaitu firman Allah Jalla wa'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan hanya pada hari kiamatlah kalian mendapatkan balasan atas apa yang telah kalian perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan mendapatkan balasan atas kebaikan yang ia lakukan. Walaupun ketika di dunia dia tidak mendapatkan balasan atas kebaikannya itu. Bahkan mungkin orang yang telah menerima kebaikannya itu sekalipun tidak berterima kasih kepadanya. Tetapi tidak dengan Allah Jalla wa'ala asy-syakur. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Demikian juga sebaliknya. Barang siapa yang melakukan dosa, kejelekan, kejahatan di dunia ini, kelak dia akan melihat balasannya. Meskipun ketika di dunia dia tidak tersentuh hukum karena full power. Dia telah membunuh, menculik, merampas, memfitnah, kontra intelijen yang jahat, chipkon, ya, cipta kondisi ya, yang jahat dan zalim. Dan tidak tersentuh hukum karena di backup oleh negara-negara yang adidaya misalkan. Atau di backup oleh institusi, oleh instansi, oleh ormas atau organisasinya. Itu di dunia. Tetapi di hari kiamat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ada orang di hari kiamat ketika sedang dihisab seorang diri di hadapan Allah.
Tiba-tiba di atas kedua telapak tangannya ada kepala manusia yang berlumuran darah. Kemudian kepala yang berlumuran darah tersebut bertanya, Salhu ya Rab fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepadanya, kenapa dia membunuhku. Kalau di dunia mungkin dia di backup oleh ribuan pengacara. Ya. Bahkan mungkin jaksa penuntut tidak berani melayangkan pertanyaan itu kepadanya. Karena dia mungkin seorang yang sangat ditakuti. Dengan jabatannya, tahtanya, hartanya. Atau memang semuanya sudah disetting. Memang target operasi di suatu negara misalkan. Memang perintah dari negara-negara adidaya. Siapa yang akan memperkarakannya? Memang hukum di tangan mereka untuk di dunia ini. Nah. Bahkan mungkin dia yang membunuh orang lain yang dijadikan tersangkanya. Itu di dunia. Tapi di hari kiamat ada orang ketika sedang dihisab seorang diri di hadapan Allah. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Tidak beralas kaki. Tidak tersunat. Dan matahari sejarak 1 mil darinya. Tiba-tiba di atas kedua telapak tangannya ada kepala manusia yang berlumuran darah. Kemudian orang tersebut bertanya, Salhu ya Rab fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepadanya, kenapa aku mati di tangannya. Mau jawab apa dia? Perintah dari fulan ya Rab. Kalau saya tidak lakukan, saya yang dibunuh. Maka di dalam Islam nyawa kita tidak lebih mahal daripada nyawa orang lain. Bukan uzur syar'i di dalam Islam untuk membunuh dengan alasan kalau saya enggak membunuh dia, saya akan dibunuh oleh pimpinan saya. Nyawa kita tidak lebih mahal daripada nyawa orang lain. Kecuali dalam rangka bela diri. Menjaga kehormatan istri, anak, harta. Naam. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Seluruh yang di langit dan di bumi akan datang menghadap kepada Allah abda sebagai seorang hamba. Semua status sosial yang pernah disandangkan kepadanya ketika di dunia terlepas di hari itu. Tidak ada lagi sebutan ketua RT ya, jangan ketua RT, sebutan menteri ya atau perdana menteri saja udah nggak ada lagi. Sebutan presiden, raja nggak ada lagi. Bahkan Allah umumkan di padang mahsyar limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan hari ini? Tidak ada yang berani menjawab. Kecuali Allah sendiri. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan semuanya, seluruhnya hanya milik Allah yang Maha Esa dan lagi Maha Kuasa dan mengalahkan. Nah, semua mereka akan menghadap kepada Allah yang di langit dan di bumi. Sebagai abda, sebagai seorang hamba Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang menghadap kepada Allah seorang diri. Tidak ada yang menemaninya. Tidak ada lagi yang namanya anak buah. Tidak ada lagi namanya anggota ormas yang membackup-nya. Tidak lagi ada anggota keluarga yang menemani dan membersamainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan hanya pada hari kiamat kalian mendapatkan balasan atas apa yang kalian perbuat. Ini berita gembira yang menghibur seorang muslim dan muslimah yang banyak berbuat kebaikan di dunia ini. Atau terkadang dia menjadi korban kezaliman dan tidak mendapatkan keadilan. Dengan dia mengingat hari kiamat, dia akan sedikit terhibur. Kalau tidak jamaah bisa stres hidup kita. Kebayang gak? Antum punya tanah dirampas. Setelah dirampas Anda urus ke hukum dan justru Anda yang divonis sebagai tersangka. Kalau Anda gak punya iman terhadap hari kiamat, bisa jatuh stres ya. Bisa jatuh stroke. Nah, anak kita yang dibunuh atau anggota keluarga kita yang dinilai kehormatannya. Kita usut justru kita yang divonis jadi tersangka. Kalau kita gak punya iman terhadap hari kiamat jamaah, bisa stres. Bahkan kalau kita gak punya iman terhadap hari kiamat, sudah cukup stres dan bisa jatuh stroke jamaah gara-gara dipalak sama pajak. Nah, kalau gak punya iman kepada hari kiamat. Nah, bisa jatuh stres antum sebagai seorang pengusaha. Covid, tidak ada penjualan, tidak ada pemasukan. Tidak ada tawar-menawar tentang pajak misalkan. Katanya begitu. Ya.
Tapi kalau kita punya keimanan terhadap kiamat, itu jadi saldo kita di hari kiamat. Nanti akan kita ambil kembali. Bukan kita yang mencarinya, justru mereka yang akan mencari kita, mengantar balik ya pemerasan yang telah mereka lakukan dengan apapun namanya. Cuma bentuknya nanti berubah. Mereka akan menggantikannya dengan bentuk yang lebih menguntungkan kita dan merugikan mereka. Mereka akan mengantarkan pahala-pahala ibadah mereka untuk kita. Dan kalau tidak mencukupkan, maka Allah akan ambil dosa-dosa korban kezaliman mereka, kemudian Allah pikulkan kepada mereka. Nah, ini yang akan menghibur seorang muslim dan muslimah di dunia ini. Makanya ketika Nabi SAW berbicara tentang penguasa yang zalim, Nabi mengatakan isbiru, bersabarlah kalian. Karena itu solusi terbaik. Kalau kalian melakukan perlawanan, pencaci makian, yang pertama bertentangan dengan aturan Allah. Yang kedua hanya membuat kalian semakin terpuruk. Hanya semakin menghancurkan dunia kalian. Dan justru menciptakan mafsadah yang jauh lebih besar. Kemudian Nabi hibur kita semua. Isbiru hatta talqawni alal hawd. Bersabarlah kalian semua agar kalian bertemu denganku di telagaku. Nah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Anda jadi ingat salah satu dari jamaah pengajian. Ya, beliau atau keluarga beliau ya, diambil ratusan atau puluhan hektar tanah dirampas. Dan beliau telah mengadu kepada orang yang memiliki pangkat tertinggi dari penegakan hukum di suatu negeri. Gak usah kepo negeri mana ya, antum udah bisa prediksi. Yang belum beliau temui adalah seorang presiden di negeri itu. Harga yang seharusnya dibayar lebih dari 100 miliar. Akhirnya karena pihak keluarga mengalah, mereka meminta 70 miliar. Sampai hari ini 1.000 rupiah pun belum dibayar. Sementara pembangunan sudah lebih dari 20% di atas tanah mereka. Ya. Mau mengadu kemana? Kalau pelakunya tim ses negara. Ya. Ya. Mau ngadu kemana? Dan kita bisa jatuh stres kalau kita terus menerus mengingatnya. Tetapi kalau kita ingat hari kiamat, Nabi menyebutkan barang siapa yang mengambil tanah orang lain 1 jengkal saja. Maka 1 jengkal tanah yang dia ambil tersebut akan Allah rubah menjadi 7 lapis bumi dan Allah gantungkan di lehernya. Mafia-mafia tanah. Dengerin nih ya video ini. Dan oknum-oknum dari dinas-dinas terkait yang membackup mafia-mafia tanah. Hati-hati Anda. Nah, di dunia boleh Anda tidak tersentuh hukum karena full power. Tetapi ingat 1 jengkal tanah orang lain yang Anda ambil itu akan Allah berubah menjadi 7 lapis bumi dan Allah gantungkan di leher Anda. Di hari kiamat kelak. Nah, di dunia Anda boleh tidak tersentuh hukum. Tetapi ingat dunia ini sementara. Semuanya mati. Fir'aun juga sudah mati. Namrud juga sudah mati. Pada 400 tahun menjadi raja yang kejam dan bengis. Sekarang sedang mendapatkan azab dan dibakar dengan api 24 jam sedetik pun tidak ada waktu istirahat buat mereka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Terhibur dengan kita beriman ke hari kiamat. Anak punya kawan, pada beliau orang dalam pemerintahan, punya pangkat yang tinggi. Anak sepupu beliau di bawah umur menjadi korban pelecehan. Ya. Di bawah umur, 12 tahun umurnya. Sampai sekarang tersangka yang belum ditangkap. Bahkan ibunya korban yang update berita tentang lokasi si tersangka. Gak ditangkap-tangkap. Ya mungkin tangkap tersangka gak ada duit. Setelah ditangkap cuma memenuhi penjara. Gak ada keluarga yang akan menjemput dan membayarnya. Ya. Padahal sepupu ibu korban ini punya pangkat. Tapi untuk apa pangkat kalau gak punya jabatan? Di Konoha. Ya kan? Punya jabatan pun kalau jabatannya fungsional bukan struktural gak bakal ada yang peduli. Atau jabatannya struktural tapi geng mana? Ya, geng kuat atau geng lemah? Ya. Itu bisa stres. Bayangkan jamaah. Anda seorang ibu. Anak perempuan Anda dilecehkan. Diperkosa. Tersangkanya udah jelas. Ya, saksi-saksi sudah ada. Tapi gak ditangkap-tangkap. Gimana perasaan itu? Bisa jatuh stres jamaah. Tapi kalau kita ingat hari kiamat. Hari akhirat itu benar adanya. Kematian itu benar adanya. Nikmat dan azab kubur itu benar adanya. Kisos itu benar
adanya di hari kiamat. Atau antum bawahan, antum sudah setia mati-matian sama pimpinan, loyalitas tanpa batas. Begitu pimpinan terjepit, ente yang dijadikan tumbal. Enak enggak tuh? Hah? Tiap hari di doktrin loyalitas tanpa batas, loyalitas tanpa batas, loyalitas tanpa batas. Begitu terjepit pimpinannya, ente dijadikan tumbal. Padahal pelakunya pimpinan ente. Karena ente bukan alumni, ente yang ditumbalkan. Nah, ini kasus, ini kaidah umum. Dimanapun dan kapanpun. Tetapi dengan kita memiliki iman terhadap kiamat, sedikit terhibur jamaah. Nah, kalau nggak bisa jatuh stres jamaah. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau nggak punya iman gimana tuh? Hah? Istri raja yang mau perkosa beliau, justru beliau yang dituduh pelakunya. Ya. Dan raja pun tahu bahwa yang pelaku adalah istrinya. Maka raja yang berkata, Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, innahu min kaidikunna azim, innahu min kaidikun, inna kaidakunna azim. Ini siasat kamu nih. Memang siasat kalian kaum wanita amat dahsyat ya ibu-ibu. Ya, memang mereka tulang rusuk yang paling bengkok. Tetapi tulang yang paling rusuk bisa bengkok bahkan patah dibuat oleh mereka. Ya. Raja tetap memenjarakan Nabi Yusuf. Dan diumumkan bahwa dia memenjarakan Nabi Yusuf karena Yusuf ingin memperkosa istrinya. Padahal dia sendiri meyakini yang pelaku adalah istrinya. Tetapi tetap memenjarakan Nabi Yusuf demi menjaga nama baik kerajaan. Apakah Nabi Yusuf stres jemaah? Frustasi? Enggak. Justru beliau menjadikan itu kesempatan untuk berkhulwat dengan Allah. Beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadah yang beliau lakukan di dalam penjara adalah berdakwah. Mendakwahi 2 tahanan yang bersama beliau. Anda seorang pejabat jemaah. Ya. Semua uang yang masuk cuma lewat meja ente. Ya. 1.000 rupiah pun gak masuk ke ente. Ya. Masuknya ke pimpinan. Tetapi begitu pemeriksaan dan kasus diusut, ente yang dipenjara. Berat gak tuh? Ente uang gak dapat. Ya. Semuanya ke atas naiknya. Begitu diusut, ente masuk penjara. Ente masih pakai baju warna pink. Warna pink atau warna orange sih? Orange ya. Kalau pink bagus ya. Antum yang pakai baju orange. Pink. Ya, antum yang pakai baju itu. Dan wajah antum yang masuk ke TV. Padahal antum dan bawahan antum di kantor antum tahu. Bapak ini bersih banget. Tapi mau gimana lagi? Boleh ditumbalkan. Nah. Yang lebih parah lagi dijanjikan, dah kamu masuk aja, keluarga aman, anak pendidikan semuanya nanti kamu dapat sekian. Udah masuk mereka pun hilang. Itu lebih sakit lagi. Itu banyak cerita katanya di Konoha. Nah. Tetapi kalau seorang memiliki iman kepada Allah, iman hari terhibur dia, ya kan? Dia anggap itu sebagai kesempatan untuk disiplin tahajud di dalam penjara kan? Bisa disiplin tahajud, dia tidak ada kesibukan lagi. Bahkan saya punya teman, ya beliau udah wafat, udah tua lah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau pernah berada di suatu jabatan, terlepas benar atau tidak, tapi yang kita kenal beliau orang yang jujur. Akhirnya beliau masuk penjara. Justru di penjara beliau dapat hidayah. Beliau nonton TV Roja dan beliau ikut kajian tahsin Al-Quran dari Roja. Saya masuk penjara Ustadz dalam keadaan nggak paham Iqra. Alif Bata saja saya belum hafal. Keluar penjara beliau ngajar tahsin setiap selesai kajian. Dan tentunya untuk bisa baca Al-Quran gak harus masuk penjara dulu. Yang salah paham. Tetapi hikmahnya jamaah. Nah kalau orang gak punya iman jamaah bisa stres di penjara. Ya kan? Tapi kalau dia punya iman, toh nanti orang yang menzalimi dia akan kembali bertemu dengan dia di hari kiamat. Dan jarak antara kita dengan hari kiamat cuma kematian kok. Cuma kematian. Nabi mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal yang ada di kaki kalian sendiri. Dan neraka juga demikian. Kalau enggak jamaah seperti Nabi Yusuf tadi bisa frustasi, bisa stres dalam penjara, ya kan? Beliau yang ingin diperkosa, beliau yang dituduh sebagai pelakunya. Dan raja pun tahu bahwa beliau korban. Tetapi raja tetap memenjarakan beliau demi menjaga nama baik kerajaan. Nah, tetapi karena ada iman di dalam hatinya terhadap Allah, terhadap rukun-rukun iman yang lainnya, mengingat surga dan neraka, seorang akan terhibur.
Nah, kalau enggak berat jemaah, antum baru keluar dari rumah mau jualan ayam penyet, udah kena palak sama preman setempat. Uang keamanan lah. Datang satu li uang kebersihan. Antum mau lapor kemana? Memang mereka nyetornya ke sana kok. Ke sana umum ya. Terserah kemana. Ya, mau nyetor kemana kok. Antum mau lapor kemana? Ya. Tapi dengan antum punya iman, ini kita lawan mudarat lebih besar. Malah nanti nyawa kita bisa hilang, nyawa anak kita hilang, ya kan? Harta kita yang lebih besar bisa lebih rusak. Udahlah kasih aja dengan niat saldo untuk hari kiamat, nabung untuk hari kiamat. 5.000 nabung untuk hari kiamat. Toh nanti preman itu di hari kiamat ya akan mencari kita dan mengembalikan hak kita yang dia ambil dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Cuma dia akan mengembalikannya dengan bentuk bentuk pahala kalau dia ahli ibadah. Kalau dia bukan ahli ibadah, dosa-dosa kita akan Allah ambil kemudian Allah pikulkan kepadanya. Sehingga terhibur seorang muslim ya di dalam menjalankan kehidupannya di dunia yang semu lagi menipu ini. Maka yang Allah katakan tadi, Allah ingatkan semua kalian akan mati. Dan tidaklah kalian mendapatkan balasan kecuali di hari kiamat atas apa yang telah kalian perbuat. Di dunia mendapatkan tetapi tidak sesempurna dan tidak sedahsyat di hari kiamat nanti. Kemudian setelah itu Allah berfirman, ini menjadi sisi pendalilan untuk judul bahasan kita tadi. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dialah orang yang telah sukses. Makanya tadi Anda sebutkan berulang kali, tanamkan di dalam hati kita dan anak keturunan kita yang paling dalam, bahwasanya kesuksesan tertinggi bagi seorang muslim dan muslimah adalah tatkala ia telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Sampaikan ini kepada anak kita. Ya, jangan lupakan ini. Nah, apakah kamu jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, engineer, ya, insinyur, petani, ya, pengusaha, ya, pengangguran, ya. Ingat ini cita-citamu, nak. Apapun profesimu di dunia ini. Dimanapun kamu berada, jangan lupakan ini cita-citamu tertinggi. Hendaknya semua aktivitas dan rutinitas yang engkau lakukan di dunia ini, tujuannya adalah ini. Agar meraih surga Allah dan selamat dari nerakanya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, untuk apa kita hidup kaya? Atau kita full power di dunia ini. Tetapi di akhirat nanti tempat kita neraka dan bukan surga. Sementara Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun di dunia ini. Andai kata kita punya umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini, maka kalau kita bandingkan dengan waktu akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini dan satu hari notabene-nya 12 jam, berarti 60 hingga 70 tahun waktu dunia itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Andai kata Allah menguji kita dengan kemiskinan, maka itu tidak lebih dari 1,5 jam. Andai kata Allah menguji kita dengan kesakitan, maka itu juga tidak lebih dari 1,5 jam. Ente diuji berulang kali, lamar akhwat udah 11 kali masih ditolak terus. Insya Allah andai kata ente mati dalam keadaan jomblo senior, gak lama, cuma 1,5 jam sebagai jomblo. Begitu juga anti sebagai akhwat. Udah puluhan ikhwah datang nazar gak jadi-jadi satupun. Sehingga mati sebagai single senior. Gak lama itu, tidak lebih dari 1,5 jam. Ya. Gak ada ayat dan hadis yang menyatakan barang siapa yang mati dan dia belum nikah maka matinya su'ul khotimah. Gak ada. Ya. Barang siapa yang mati dan dia miskin tempatnya neraka. Ya kan? Tetapi yang berbahaya adalah kita mati tanpa membawa iman dan amal saleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, bahkan di sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana. Ada hari di hari kiamat nanti satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bandingkan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan waktu akhirat yang satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia ini, berarti hidup kita di dunia ini cuma mungkin gak lebih dari 1 menit waktu akhirat.
Nggak lebih dari 1 menit waktu akhirat. Anggaplah yang terpanjangnya tadi 1000 tahun ya. Kemudian kita kalkulasikan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan 1 hari yang panjangnya seperti 1000 tahun. Berarti kurang lebih 60 hingga 70 tahun itu 1,5 jam waktu akhirat. Apakah orang yang berakal akan rela kehilangan kebahagiaan yang abadi demi kebahagiaan yang masanya hanya 1,5 jam? Relakah kita kehilangan surga Allah demi kenikmatan yang penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam? Demi kebahagiaan yang masa penggunaannya hanya 1,5 jam kita rela dibakar di dalam neraka Allah. Rela tidak bertemu dengan Nabi SAW di dalam telaganya. Rela tidak dapat melihat wajah Allah Jalla wa'ala sebagai nikmat tertinggi di dalam surga Allah Jalla wa'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim, antum bagus kalau punya Sahih Muslim, terjemahannya di rumah. Di akhir-akhir Sahih Muslim ada bab namanya kitab tentang surga neraka, ahwalah hari akhirat. Kondisi-kondisi yang sangat genting di hari akhirat. Tidaklah kita membaca hadis-hadis tersebut kecuali kita yang sedang malas akan bersemangat untuk beribadah, dan yang sedang bersedih karena hilang atau berkurangnya nikmat dunia kecuali akan terhibur. Di sana beliau sebutkan sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda dengan sebuah sabda yang insya Allah andai kata kita sedang diuji dengan suatu ujian dalam urusan dunia, namun agama kita tetap terjaga, niscaya kita akan terhibur dengan hadis ini. Dan tidaklah seseorang bermudah-mudahan dengan maksiat yang dapat menjerumusnya ke dalam neraka dan meremehkan neraka Allah kecuali dia akan mengagungkan akan ancaman Allah dari nerakanya setelah mendengarkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, yu'ta yawmal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbahu fiha sibghah fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat qala wallahi ya rab ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah فيصبغ فيها صبغة فيقال له هل رأيت شرا قط وهل مرت بك بؤسة قط قال والله يا رب ما رأيت شرا قط وما مرت بي بؤسة قط. Didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Bayangkan, sepanjang sejarah dunia dia adalah orang yang paling nikmatnya. Min ahli nar, namun dia sebagai penghuni neraka ketika di akhirat. Karena nikmat-nikmat dunia Allah berikan kepadanya justru membuatnya melakukan kesyirikan, berbuat bidah dan bermaksiat kepadanya. Fayusbaghu fiha sibghah. Perhatikan bahasa Nabi SAW. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka sibghah, maf'ulun mutlaq. Sekali celupan. Artinya belum diberikan azab yang lebih dahsyat dari itu. Belum dituangkan ke dalam mulutnya minyak yang mendidih. Belum dimasukkan ke dalam perutnya ular-ular sebagai adab bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Belum disetrika bahunya atau punggungnya dengan bara api dari api neraka sebagai adab untuk mereka yang tidak mengeluarkan zakat wajib. Baru dicelupkan sibghah, sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan? Dan pernahkah engkau menerima satu nikmat? Yang ditanyakan kepadanya bukan apakah engkau pernah mendapatkan 10, 20, 30 nikmat. Cuma satu nikmat yang ditanyakan kepadanya. Saking dahsyatnya adab Allah di dalam neraka, maka dia yang ditanya dengan pertanyaan tersebut setelah dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, dia pun menjawab, aku belum pernah melihat satupun kebaikan. Dan aku belum pernah menerima satupun nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia membohongi Allah Jalla wa'ala. Tetapi karena dahsyatnya neraka Allah Jalla wa'ala, maka dia yang baru dicelupkan satu kali celupan ke dalam neraka dapat bisa lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah ia terima ketika di dunia. Sehingga ketika ditanya, pernahkah engkau melihat satu kebaikan dan pernahkah engkau mendapatkan satu nikmat? Dia pun menjawab, demi Allah wa ya Rabbku, aku belum pernah melihat satupun kebaikan. Dan aku belum pernah mendapatkan satupun nikmat.
Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Inna ahwana alinari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu fayadhunnu annahu ashadduhum azaba wa huwa ahwanuhum azaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, tidak ada adab yang lebih ringan dari itu. Artinya andai kata ada orang masuk neraka dengan dosa yang paling kecil dan dia harus mendapatkan balasan atas dosanya yang paling kecil itu, ini adabnya. Tidak ada yang lebih ringan dari adab berikut ini. Yaitu diletakkannya 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Nah, hanya dengan diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, Nabi katakan di bawah kakinya, belum dimasukkan ke dalam mulut atau perutnya. Meleleh dan mendidihlah otaknya. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling dahsyat adabnya. Sementara dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Makanya semua orang kafir di hari kiamat berangan-angan dengan satu angan-angan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai kata dahulunya aku hanya debu yang berterbangan di dunia ini. Ya. Tidak ada di antara mereka yang bercita-cita jadi pemain bola lagi. Ya. Biar menang di Piala Dunia. Bahkan di hari kiamat mereka berangan-angan andai kata ketika di dunia, bukan sekedar di akhirat. Andai kata ketika di dunia dahulu aku bukan manusia. Bukan pemain bola, bukan orang kaya. Aku hanya sekedar debu yang berterbangan. Karena debu bukan mukallaf. Walaupun tidak masuk surga tetapi sudah pasti tidak akan masuk neraka juga. Kata para ulama saat itu mereka melihat debu yang berterbangan. Setelah Allah memerintahkan hewan sesama mereka untuk saling qisas. Kemudian Allah katakan kuni turaba, menjadi debulah kalian. Tersadarlah mereka bahwasanya menjadi debu cara paling aman selamat dari neraka. Karena dahsyatnya neraka Allah, mereka tidak lagi berpikir untuk masuk ke dalam surga. Yang terpenting selamat dari neraka. Dan jangan salah berdalil. Jangan antum katakan ana mah ustaz yang penting selamat dari neraka walaupun gak masuk surga gak apa-apa. Ya. Ini ya terlalu zuhud namanya. Ya. Justru kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminta surga. Bahkan Nabi memerintahkan kita, kalau kita kalian meminta surga, mintalah jannatul firdaus. Surga firdaus yang paling tingginya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikutnya Nabi mengatakan wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia dan dia sebagai penduduk surga saat itu. Dari sisi kemiskinan tidak ada yang lebih miskin dari dia. Semua ujian yang menimpa orang lain telah menimpanya dengan berkali lipat. Orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia sepanjang sejarah dunia. Tetapi dia sebagai penduduk surga di hari kiamat. Dia pun dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya. Wahai hambaku, pernahkah engkau melihat satu kejelekan? Dan pernahkah engkau tertimpa satu musibah? Dia pun menjawab, wallahi ya Rabb, ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Demi Allah, wahai Rabbku, aku belum pernah melihat satupun kejelekan dan aku belum pernah tertimpa satupun musibah. Bukan karena dia membohongi Allah kata para ulama, tetapi karena sempurnanya nikmat Allah di dalam syurganya. Maka hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuat orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia lupa terhadap seluruh kesengsaraan yang pernah ia alami ketika di dunia. Makanya tadi berulang kali anak ingatkan jamaah, tanamkan di dalam hati kita dan anak keturunan kita yang paling dalam. Bahwasanya cita-cita tertinggi dan kesuksesan yang paling tinggi bagi seorang muslim dan muslimah adalah masuk surga dan selamat dari nerakanya. Dan tidaklah para sahabat Nabi SAW mendengar kalimat syurga. Kecuali mereka siap kehilangan dunia beserta isinya. Bahkan dengan kata syurga mereka menyemangatkan diri mereka yang sedang berada di puncak ujian. Sebagai contoh.
Anas bin Nadhr. Mungkin nama ini agak sedikit asing bagi sebagian kaum muslimin. Karena yang terkenal di kalangan kaum muslimin adalah Anas bin Malik, pembantunya Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadhr. Dan beliau pamannya Anas bin Malik. Di perang Uhud beliau termasuk dari sahabat Nabi yang kokoh bertahan. Di saat sebagian besar kaum muslimin sudah kocar-kacir. Karena mengalami kekalahan yang dibantai dan diserang oleh Khalid bin Walid, Muawiyah, Abu Sufyan. Yang saat itu masih musyrik dengan pasukan mereka. Setelah sebelumnya mereka memperoleh kemenangan. Semenjak pasukan rumah itu artinya pasukan panah. Bahasa sekarang pasukan sniper. Makanya gunung yang di Uhud itu dinamakan Jabal Rumah. Ya, Rumah tak marbutah. Para penembak sniper. Di sana mereka diletakkan oleh Nabi, kemudian Nabi berpesan. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh turun dari gunung ini. Walaupun kalian melihat kami dibantai oleh para musuh. Walaupun ada burung-burung yang datang mencabik-cabik kalian. Kalian tidak boleh turun meninggalkan gunung ini. Apapun yang terjadi. Singkat ceritanya, ketika kemenangan sudah berada di tangan kaum muslimin. Dan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu saat itu yang masih musyrik. Telah kocar-kacir. Maka pasukan sniper yang diperintahkan oleh Nabi di atas gunung rumah tadi. Ada yang berijtihad. Kayaknya sudah saatnya turun nih. Karena perang sudah selesai. Ada juga yang mengatakan mari kita turun untuk mendapatkan bagian kita dari ghanimah. Enggak turun ntar enggak kebagian lagi. Nah. Ya, ntar enggak kebagian lagi. Ya. Sebagian sahabatnya yang lainnya diantaranya komandan mereka mengingatkan. Ini pentingnya taat kepada komandan di medan perang. Dan bahayanya menyelisih perintahnya. Karena seorang pimpinan, seorang komandan ketika memberikan perintah, dia memberikan perintah bukan hanya dengan semangatnya, tetapi juga dengan pengalaman dan ilmu yang dia miliki dan terkadang belum dimiliki oleh anggotanya. Diingatkan dengan larangan Nabi SAW tadi. Namun qaddarallah mereka turun, tidak tersisa kecuali hanya beberapa orang. Maka Khalid bin Walid dengan pasukannya yang sedang lewat di belakang gunung tersebut, yang sebelumnya mereka diserbu oleh pasukan sniper dari gunung rumah tersebut sehingga membuat mereka kesulitan menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Melihat gunung tersebut sudah kosong dari pasukan. Beliau pun memerintahkan pasukannya untuk mengambil alih itu gunung dan membantai siapa saja masih tersisa di situ. Maka dari atas gunung tersebut mereka menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Sehingga terbunuhlah dan mati syahidlah 70 sahabat Nabi SAW yang disebut dengan syuhada Uhud, dan di antara mereka adalah paman tercinta Nabi kita SAW, singa Allah Hamzah. Dan terdengar teriakan yang amat keras saat itu dalam sirah disebutkan bahwa Muhammad qad kutil, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Sehingga sebagian sahabat Nabi mulai down, jatuh semangat perjuangannya. Anak-anak panah dari gunung rumah diarahkan ke arah Nabi SAW. Maka sekian para sahabat Nabi berlari dan melemparkan tubuh mereka ke tubuh Nabi SAW, menjadikan badan mereka sebagai baju anti peluru untuk Nabi SAW. Sehingga sekian dari mereka mati syahid dalam kondisi tersebut, tertancap anak-anak panah di tubuh mereka demi melindungi Nabi SAW. Singkat ceritanya, di saat itu ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Di saat kaum muslimin sedang kocar-kacir karena serbuan yang berkecamuk dari pasukan Khalid bin Walid dan Muawiyah ibn Abu Sufyan radhiyallahu anhuma yang masih musyrik saat itu. Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menghibur dirinya, menyemangatkan dirinya untuk tetap bertahan, melanjutkan perjuangan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang bertemu dengan beliau saat itu, atau Sa'ad bin Ubadah. Anas bin Nadhr mengatakan, inni wajadtu rihal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad bin Ubadah, aku mencium bau syurga di medan perang Uhud ini. Kenapa kita harus mundur? Aku mencium bau syurga ada di sini. Begitu cara mereka menghilangkan rasa takut terhadap peluru-peluru para musuh. Begitu cara mereka mengusir rasa takut terhadap anak-anak panah yang dilepaskan oleh pasukan Khalid bin Walid. Begitu cara mereka untuk mengusir rasa takut mati di medan perang. Begitu cara mereka mengusir rasa takut untuk terluka di medan perang.
di jalan Allah Jalla wa'ala. Aku mencium bau syurga ada di medan perang Uhud ini, wahai Sa'ad bin Ubadah. Wahai Su'ad bin Mu'ad. Kenapa kita harus mundur? Maka beliau pun meneruskan perjuangannya sehingga beliau mati syahid. Dan ketika mayat beliau didapatkan pada tubuh beliau bid'an wa thamanina jaldah. Lebih dari 80 tusukan tombak atau pedang. La ya'rifuhu ahadun illa ukhtuhu bibananih. Sehingga tiada yang mengenali beliau bahwa itu adalah jasad beliau kecuali saudari kandung beliau karena tanda khusus yang ada di tangannya. Nah, lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Mereka menghibur diri mereka dan memotivasi mereka untuk tetap istiqamah di jalan Allah. Di puncak ujian dengan mengenang atau mengingat kata syurga. Nah, di saat kita sedang malas jamaah untuk sholat tahajud, katakan aku mencium bau syurga di dalam sholat tahajud. Ya akhi, aku mencium bau syurga di jalan istiqamah di atas tauhid dan sunnah ini. Aku mencium bau syurga dengan menjauhi syirik dan bid'ah. Aku mencium bau syurga dengan menjauhi zina yang sudah terbuka pintunya di hadapanku. Aku mencium bau syurga dengan menjauhi dan menolak uang haram yang telah naik ke atas mejaku. Karena yang naik cuma 10 juta. Kalau 100 juta mungkin goyang juga. 50 jutanya untuk umroh, 50 jutanya lagi. Ya. Ya. Ya, uang ya mah. Kalau 1 juta suapnya ya akhi. La'anallahu rashi wal murtashi. La'nan Allah kepada penyuap dan penerima suap 1 juta. Coba 10 juta. Mulai lemah nadanya. Uang apa ini Pak? Karena 10 juta. Coba kalau 100 juta, Pak, jazakallah khair. Man, rezeki itu enggak kemana ya Pak ya. Semoga Allah menjadikan persaudaraan di antara kita sampai ke surganya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tapi hibur diri kita dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr tadi. Katakan kepada diri kita, aku mencium bau surga dengan menolak uang haram ini walaupun miliaran rupiah. Aku mencium bau surga dengan berbakti kepada kedua orang tua yang telah membuang diriku di saat aku berumur 1 hari ke dalam tong sampah. Kenapa Anda sebutkan ini secara khusus? Karena sebagian anak hari ini jemaah enggan berbakti sama orang tuanya. Dengan alasan dulu saya dibuang Ustaz. Dulu saya dibuang di saat saya berumur 1 hari ke tong sampah. Ke panti asuhan. Kemudian saya diasuh menjadi orang kaya, menjadi hebat seperti ini. Setelah itu baru mereka datang dan menuntut saya berbakti kepada mereka. Sebagian anak berat untuk berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena histori yang begitu kelam antara dia dengan orang tuanya. Ya. Maka katakan, aku mencium bau surga dengan berbakti kepada kedua orang tua yang pernah mendolimiku. Dan mudah-mudahan kezaliman mereka itu Allah ampuni. Ya, Allah ampuni dosanya. Dan berbakti anak kepada orang tua itu jalan menuju surga baginya sendiri. Nah, terlepas orang tuanya akan masuk neraka. Terlepas orang tuanya pelaku maksiat. Demikian juga seorang wanita. Katakan kepada diri anti yang sedang berat untuk taat dan patuh kepada suami. Yang sedang diuji mungkin ekonominya, kesehatannya. Katakan kepada diri anti. Aku mencium bau surga dengan merawat suamiku ini. Nah, walaupun dulu ketika dia masih sehat, ya agak sedikit kasar. Nah, itu berat ya mah. Sebagian wanita diuji dengan suami sekarang jatuh sakit, ekonominya lagi diuji. Sementara dulu ketika sehat dan ekonomi masih bagus agak sedikit kasar sama dia. Nah, itu berat. Maka katakan kepada diri anti, aku mencium bau surga ya dengan merawat suamiku. Aku mencium bau surga di jalan istiqamah ini. Dan Anas bin Nadhr tadi. Maka beliau pun bertahan sehingga beliau diberondong oleh pasukan Khalid bin Walid. Kalau bahasa sekarang diberondong. Kenapa kita katakan diberondong? Karena terdapat pada tubuh beliau lebih dari 80 tusukan pedang dan tombak. Kalau dengan senjata kan hari ini itu namanya berondong, ya kan? Diberondong. Nah, bertahan beliau. Demikian juga para sahabat Nabi. Di jihad melawan Romawi. Dipotong tangan kanannya. Tetap lari lagi. Dia pegang tuh bendera dengan tangan kirinya. Tetap melanjutkan perjuangannya sampai tetes darah terakhir. Di jalan Allah Jalla wa'ala. Contoh lainnya jamaah. Ketika mereka mendengar kalimat syurga, mereka rela kehilangan dunia yang sudah menjadi kebutuhan pokok mereka dan sudah berada di dalam genggaman mereka.
Juga di perang Uhud. Seorang sahabat Abu Dujana datang kepada Nabi SAW. Dan beliau telah menggenggam beberapa butir kurma di dalam genggamannya. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, in qutiltu ana hahuna fa aina ana. Wahai Rasulullah, andai kata aku mati terbunuh di sini, di manakah tempatku di hari kiamat nanti? Beliau tidak bertanya, adakah jaminan beasiswa untuk pendidikan anak-anak saya? Adakah jaminan rumah dan biaya hidup untuk istri saya yang akan menjanda setelah ini? Beliau bertanya, ya Rasulullah, andai kata aku mati terbunuh di medan jihad ini, di manakah tempatku di hari kiamat nanti? Nabi pun menjawab, fil jannah, di syurga wahai Abu Dujana. Begitu mendengar kalimat jannah, syurga, maka seketika itu alqa tamaratin kunna fi yadi. Beliau langsung melepaskan beberapa butir kurma yang sudah beliau genggam. Ya. Padahal untuk memakan beberapa butir kurma butuh berapa menit sejamaah? Cukup 1 menit mungkin untuk memakan dan mengkonsumsi 5-10 butir kurma. Tetapi mereka tidak ingin terlambat masuk surga walaupun hanya 1 menit. Kita sebaliknya tidak ingin terlambat masuk neraka walaupun 5 detik. Nasallallahu salamul afiyah. Nah, maka seketika itu beliau melepaskan beberapa butir kurma yang telah beliau genggam. Kemudian beliau langsung berlari ke saf para musuh. Seorang diri melawan saf musuh. Sehingga beliau bagaikan gunting yang menggunting kain yang terlipat. Sekian musyrik mati di tangan beliau dan beliau pun mati syahid di tengah-tengah barisan mereka. Lihat jemaah, mereka ketika sudah mendengar kalimat syurga, mereka rela kehilangan dunia sekalipun yang sudah mereka genggam sekalipun. Demi meraih syurga Allah Jalla wa'ala. Bahkan andai kata untuk masuk syurga harus hidup sengsara di dunia ini, andai kata itu syaratnya, maka mereka akan memilih itu. Sebagai contoh, di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada salah satu dari muridnya, Atha ibn Abi Rabah atau Taus, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Wahai saudaraku, maukah kamu aku tunjukkan wanita dari penduduk surga yang masih hidup saat ini di tengah-tengah kita? Maka muridnya ini pun menjawab, bala ya Abdullah. Bala ya Abdullah, tentu aku mau. Maka beliau pun mengatakan itu al-mar'atus sauda, wanita yang hitam pekat itu. Beliau sebutkan itu bukan untuk melecehkan itu wanita, tetapi untuk menerangkan kepada kita ini wanita walaupun orang merendahkannya karena hitam, karena miskin, belum laku, belum punya suami. Tetapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Kesuksesan itu adalah dengan meraih syurga. Ini wanita walaupun hitam, walaupun miskin, tapi udah divonis masuk surga. Untuk apa? Cantik, ya, cantik, kaya, suami, tapi belum ada jaminan masuk surga. Apalagi memang jauh dari jalan-jalan menuju surga. Kemudian beliau pun bercerita ini wanita dulu pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakashaf, fad'ullaha an yashfiyani. Wahai Rasulullah, aku seringkali kambuh penyakit sara'. Ada 2 penjelasan dari kalangan para ulama tentang sara'. Yang pertama mengatakan kesurupan jin. Yang kedua penyakit medis seperti ayan, epilepsi. Yang ketiga kambuh sama seperti kambuhnya orang yang kesurupan jin. Dan seringkali auratku tersingkap. Tolong doakan aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Dia datang meminta dengan tujuan apa jemaah? Agar Nabi mendoakan ia akan kesembuhan kepada Allah. Tetapi mindset dan tujuannya berubah setelah mendengar kalimat syurga dari Nabi. Nabi pun bersabda, in syi'ti da'autullaha laki fasyafak. Kalau kamu mau, maka aku akan berdoa kepada Allah menyembuhkan engkau dan Allah akan menyembuhkanmu. Tetapi kalau engkau mau pilihan yang kedua, kamu bersabar dan aku jamin syurga untukmu. Mau pilih yang mana? Hah, kalau anti ditawarkan seperti itu, dua-duanya ya. Ini harus milih. Iya. Kalau kita kan milih pasti dua-duanya, sukses dunia, sukses akhirat. Emangnya ada yang begitu? Ya, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Allah tidak menciptakan 2 hati di dalam satu dada. Kata Syekh Mu'bil, dunia dengan akhirat tidak akan pernah bertemu. Kuat dunia, melemah akhirat.
kuat akhirat melemah dunia. Nah, apalagi di zaman yang seperti ini. Di akhir zaman sangat sulit mendapatkan dirhamun halal, pencaharian yang halal. Nah, siapa yang bisa menjamin kalau dia sekarang sebagai PNS tidak tersentuh uang haram? Kalau dia punya jabatan. Hah? Nggak usah jadi menteri, sekda, kadis, tinggi. Kasih aja. Baru kabak. Bisa. Nggak tersentuh uang haram. Atau minimal bisa tidak menggunakan jarinya untuk menandatangani yang haram. Bisa? Hah? Wallahu a'lam. Antum lebih tahu. Mungkin aja ada. Nih. Bahkan jangankan bekerja dalam pemerintahan. Di luar pemerintahan, pedagang. Bisa dia jujur. Sulit. Hanya segelintir kecil. Bahkan dunia bisnis haji dan umroh aja ada kartelnya. Dan saya tahu. Ya, ustadz pun hilang ustadznya kalau dari depan real dan dolar. Likulli ummatin fitnah wa fitnah ummatiyal mal. Susah aja. Nah, maka Nabi katakan, kalau kamu mau sembuh, saya akan berdoa. Dan Allah akan menyembuhkan engkau. Tetapi kalau kamu mau bersabar, terus seperti ini selama hidup kamu selalu seperti ini, sering kambuh, sering kesurupan jin atau kambuh penyakit ayanmu, aku jamin surga untukmu. Mau pilih yang mana? Nah, karena belum mengalaminya ya. Insya Allah mudah jawabnya, surga. Ya, coba kalau anti mengalaminya. Dia mengatakan, kalau demikian ya Rasulullah, aku memilih sabar agar aku masuk surga. Tetapi tolong doakan setiap kali aku kambuh agar auratku tidak tersingkap. Subhanallah ya, kehormatan wanita di masa dahulu, Masya Allah. Dalam kondisi tidak sadar sekalipun dia tidak ingin auratnya tersingkap. Hari ini dalam kesadaran wanita menyingkap auratnya. Bahkan diobral murah-murahan. Udah capek ngobralnya sampai hari ini juga belum laku-laku. Dia kira dengan dia obral auratnya lebih cepat laku. Banyak akhwat yang gak ngobral, menutup auratnya lebih duluan laku daripada akhwat yang sudah mengobralnya puluhan tahun yang lalu. Ya, juga belum laku-laku sampai hari ini. Nah, syahidnya adalah jamaah yang dimuliakan Allah, ini wanita siap hidup sengsara di dunia karena jaminannya masuk syurga. Itu berat jamaah wanita. Ya, jangankan hitam pekat jamaah. Dia kaya cantik, tapi kesurupan jin tiap hari. Ada ikhwan yang mau ngelamar. Hah? antum ditawarin mau ustad nih. Akhi, ana lihat antum orangnya soleh banget. Ini ada akhwat soleh banget loh. Solehah, hafizah. Salihah, hafizah, cantik, kaya. Tapi ayen, epilepsi. Kesurupan jin hampir tiap hari. Mau antum? Ya, pasti antum akan mengeluarkan jurus terakhir. Saya akan istikharah dulu Ustaz. Karena itu tawarannya. Setelah saya istikharah Ustaz, kayaknya anak mau fokus nuntut ilmu dan berbakti sama orang tua dulu. Karena itu akhwat yang ditawarin. Coba kalau ditawarin akhwat kaya, cantik, muda, solehah. Nggak perlu istikharah, ini berarti jawaban dari doa anak selama ini Ustaz. Berat jemaah. Ini wanita diuji oleh Allah. Miskin, hitam, pekat. Udah miskin, hitam, serupan jin lagi. Sering kambuh kesurupan atau sering kambuh epilepsi. Nabi bisa mendoakannya untuk dia sembuh. Langsung di detik itu sembuh. Namun dia menolaknya karena ada tawaran kedua dari Nabi SAW. Tawaran untuk tetap bersabar dengan kondisi itu. Dan syurga adalah jaminan untuk. Maka yang katakan tadi. Ya, mereka kalau sudah mendengar kalimat syurga. Dan andai kata harus hidup sengsara untuk masuk syurga di hari kiamat nanti. Mereka siap untuk hidup sengsara. Ya, di dunia ini demi meraih syurga Allah. Bahkan jamaah. Penyiksaan yang sedang diberikan kepada mereka seakan tidak terasa sakit. Tatkala kalimat syurga telah terdengar di telinga mereka. Apa contohnya jemaah?
Contohnya apa? Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah. Sumayyah ini wanita yang pertama kali mati syahid di medan dakwah di fase Mekah. Suaminya Yasir, anaknya yang bernama Ammar. Karena mereka bukan dari kabilah besar dan bukan orang kaya, maka mereka disiksa oleh kaum musyrikin Mekah. Mereka diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang sering dilalui oleh kaum musyrikin. Setiap kali mereka mendatanginya, mereka melakukan apa yang mereka inginkan dari penyiksaan. Suatu ketika Nabi SAW lewat dan melihat mereka berlumuran darah disiksa oleh kaum musyrikin. Dan kita tahu kaum muslimin saat itu masih dilarang berjihad oleh Allah di Makkah. Karena pertimbangan masalah dan mafsadah. Nabi yang melihat 3 sahabatnya ini, satu keluarga. 2 pasangan suami istri dengan putranya diikat, disiksa, berlumuran darah. Nabi cuma bisa berkata, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah untuk kalian. Maka Yasir dan istrinya Sumayyah pun bertahan untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang mereka paksakan, yaitu kaum musyrikin. Beliau tetap bertahan untuk tidak mengucapkannya, walaupun terus disiksa, dimutilasi. Setelah mendengar kalimat syurga tadi dari Nabi SAW, sehingga Yasir mati dalam keadaan dimutilasi. Dan istrinya mati syahid dalam keadaan mohon maaf. Pelepah kurma tertancap di kemaluannya. Ditancap oleh Abu Jahal. Dia menahan sakitnya itu. Dan tidak terasa sakit bagi mereka. Karena sudah terdengar kalimat syurga dari mulut Nabi SAW tadi. Nah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Oleh karenanya tadi berulang kali kita sebutkan. Tanamkan ke dalam hati kita yang paling dalam. Kepada keluarga kita dan anak keturunan kita bahwa syurga adalah impian dan cita-cita tertinggi kita. Jangan ada cita-cita yang lebih tinggi daripada ini. Oleh karenanya seluruh cita-cita duniawi, jika dapat menghalangi kita untuk mendapatkan cita-cita kita yang tertinggi ini, tinggalkan segera. Tinggalkan segera. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, maka berikut ini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sifatu ahli jannah, sifat-sifat penduduk surga dari beberapa ayat surat Qaf. Silahkan dibaca dari surat Qaf ayat ke berapa itu? 30 ya. Nah, dari wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ada yang bawa Al-Quran? Ya, kita tes satu-satu ya, biar ketahuan. Ikhwah ada yang bisa baca Al-Quran, ada yang belum. Langsung naik asam lambung ya. Ya udah nggak jadi deh. Langsung kita baca ya. Ada yang mau baca? Baik, silakan. Ayat 31 ya? Betul? Nah, atau ibu-ibu mau baca? Bapak-bapak aja deh. Mau angkat tangan atau yang tunjuk? 31. Qaf. Wa uzlifatil jannah. Ayat ke berapa? 31. Dapat? Dapat? Dapat akhi? Dapat. Barakallahu fik. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Nah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Uzlifah, qurribat. Dan syurga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id. Allah tekankan lagi. Tidak jauh dari mereka. Sabar ya ikhwah. Ya, sabar. Syurga itu sangat dekat. Sangat dekat untuk mereka yang bertauhid, untuk mereka yang berada di atas sunnah. Makanya Nabi katakan tadi, lebih dekat dari tarisan sendal kalian. Dan neraka juga demikian. Baik, setelahnya gantian. Terus keliling. Biar dapat semuanya, biar adil. Barakallah. 1 huruf dapat 10 pahala. Masya Allah. Nah, antum pintar juga ya bagian bagi-bagi mikrofon. Jadi gak kebagian baca. Dapat pahala jariah antum insya Allah. Ngantar-ngantar mikrofon. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Masya Allah. Nah, di ayat ini mulai Allah menyebutkan sifat penduduk syurga. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang dijanjikan untuk kalian. Siapa kalian di sini? Awab. Yang pertama. Yang kedua hafiz. Siapakah awab dan hafiz itu yang akan diterangkan oleh
Al-Imam Ibnu Qayyim. Kita simak. Awwab kata beliau adalah raja'an ila Allah min ma'siyatihi ila ta'atihi wa min al-ghaflati anhu ila dzikri. Awwab adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah dari maksiat kepada ketaatan. Dan dari kelalaian kepada zikir kepada Allah. Kenapa jamaah? Karena untuk menjadi penduduk syurga syaratnya bukan tidak boleh jatuh ke dalam maksiat. Karena tidak ada satupun dari anak Adam yang bersih dari yang namanya maksiat. Tetapi mereka setiap kali jatuh ke dalam maksiat mereka kembali lagi kepada Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita kemahaluasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita bermaksiat kepada makhluk, kita akan lari menjauh darinya. Takut dia akan marah kalau jumpa dengan kita. Itu makhluk. Berbeda dengan Al-Khaliq. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Pagi kita jatuh ke dalam maksiat. Ya, kita pun kembali siangnya kepada Allah. Di siang hari kita bermaksiat dan tidur dalam keadaan sudah kembali kepada Allah. Di malam hari kita bermaksiat dan memasuki waktu pagi kita sudah kembali lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Tentunya ini bukan angin segar untuk bermudah-mudahan dengan maksiat dengan alasan saya akan bertaubat. Tetapi ini ayat adalah motivasi agar kita selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah. Dan kembali mengingatnya dari kelalaian kita. Bukan angin segar bermudah-mudahan dengan maksiat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan ucapan Ubaid bin Umair, salah satu dari ulama tabi'in. Beliau mengatakan al-awwab adalah alladhi yatadhakkaru dhunubahu thumma yastaghfiru minha. Adalah mereka yang selalu mengingat dosa. Kita dianjurkan jamaah mengingat dosa. Agar apa? Agar kita semangat beristighfar dan agar tidak ujub. Ingat kita sendiri yang mengingat-ingatnya, bukan disepil di media sosial. Ya, menceritakan ya diri kita telah bermaksiat dengan kebanggaan, itu namanya mujaharah, termasuk orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah dari umat ini. Nah, dia mengingat-ingat dosanya kemudian dia pun beristighfar kepada Allah dari dosa-dosanya tersebut. Nah, ini hendaknya sesering mungkin kita lakukan jamaah. Ya. Antum dalam perjalanan pulang kajian, dalam perjalanan pergi kajian, di malam hari sholat tahajud, setelah sholat tahajud. Ya, coba ingat-ingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan semenjak kita berumur baligh sampai hari ini. Semua kita. Ya. Hanya saja ada yang tersingkap, ada yang belum tersingkap. Kan cuma itu aja. Kita terlihat mulia di mata orang lain karena dosa kita belum tersingkap. Yang kedua karena aroma dosa kita belum tercium oleh orang lain. Nah, padahal andai kata dosa kita tersingkap dan memiliki aroma, orang lain jangankan duduk di sisi kita, memandang saja mungkin gak kuat kepada kita. Gak sanggup memandang kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Adalah seorang hamba yang berkhalwat dengan Allah. Apakah dengan salat tahajud, dengan duduk berzikir, beristighfar di malam hari, di siang hari. Dia berkhalwat dengan Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Jalla wa'ala, lantas meneteslah air matanya. Kata para ulama, dia duduk mengenang dosa-dosanya, kemudian dia pun merengek di hadapan Allah memohon ampunan kepadanya. Nah, semenjak kita mengaji, zaman kapan terakhir kali kita mengenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Jangan kita katakan saya udah hijrah Ustaz. Bukan berarti kalau kita udah hijrah gak perlu lagi mengenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan untuk memperbanyak istighfar. Ada sebuah ucapan yang luar biasa dari Al-Imam Ibnul Jauzi jamaah. Dan juga selain beliau ketika mensyarah hadis Nabi SAW tentang syafa'atul uzma. Apa itu syafa'atul uzma? Syafaat yang khusus untuk Nabi kita, di mana seluruh para Nabi angkat tangan tidak berani memohonnya kepada Allah kecuali Nabi kita SAW. Ya kan? Ya. Hadisnya kan sangat panjang. Di saat manusia sudah gerah dan tidak mampu bertahan lagi di padang mahsyar karena dahsyatnya padang mahsyar, maka mereka datang kepada Nabi Adam mengatakan, engkau adalah bapak kami.
mintalah kepada Allah agar menyegerakan hisab kami. Apa jawaban dari Adam alaihi salam jemaah? Laqad ghadiballahu alayya ghadaban lam yaghdab mithlah. Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Yang ia belum pernah murka seperti itu. Dia melarangku memakan sebuah pohon, aku malah memakannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, berapa jarak antara beliau memakan pohon itu dengan padang mahsyar? Hah? Nggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang jelas sangat lama. Nggak tahu apakah 1 juta tahun, ya kan? 2 juta tahun, 3 juta tahun. Satu. Kedua, bukankah dosa beliau bersama Hawa memakan pohon yang terlarang di dalam surga telah Allah umumkan bahwa Allah menerima taubat mereka di dalam banyak ayat, di antaranya ayat Allah dalam surat Al-Baqarah, fataba alaih, ya kan? Kami telah menerima taubat Adam. Tetapi di padang mahsyar beliau masih merasa bersalah. Setiap kali mengingat dosa itu. Padahal itu dosa berapa juta tahun yang lalu. Dan cuma 1 dosa itu. Ya. Beliau masih merasa bersalah. Dan menganggap dirinya tidak pantas menghadap kepada Allah. Meminta apa yang diminta oleh manusia saat itu. Kata sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi, lihat. Adam alaihi salam masih merasa bersalah atas dosa, atas 1 dosa yang telah ia lakukan jutaan tahun atau ribuan tahun sebelumnya. Dan telah Allah umumkan taubat untuknya. Sementara anak keturunannya tidak pernah merasa bersalah atas jutaan ribuan dosa yang telah mereka lakukan dan masih terus mereka lakukan. Dan merasa dirinya paling pantas dan paling pasti masuk surga. Nah, justru ahli tauhid, semakin kita bertauhid dan semakin kita di atas sunnah jamaah, semakin sering kita menangis mengenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Adakah yang lebih pasti masuk surga daripada Nabi SAW kemudian para sahabatnya? Tidak ada jam. Tetapi mereka adalah orang yang paling mudah menangis. Ya. Paling mudah menangis. Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, istaghfirullah wa tubu ilaih fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi 100 marrah. Hadits riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, datang dari Abu Hurairah dan juga datang dari Al-Aghar bin Yasar radhiyallahu anhuma. Wahai sekalian manusia, perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah. Karena aku sendiri dalam sehari bertobat dan beristighfar 100 kali kepada Allah. Pertanyaannya jamaah, ketika Nabi mengutarakan sabda beliau tersebut, perintah untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Siapakah di depan beliau saat itu? Koruptor? Hah? Penzina, peminum khamar? Enggak. Di depan beliau saat itu adalah orang-orang yang sebagian nama mereka sudah disebut sebagai penduduk surga oleh beliau sendiri. Di depan beliau saat itu adalah orang-orang yang mana telah turun ayat Al-Quran melewati 7 lapis langit dibawa oleh Jibril alaihissalam. Membawa gelar untuk mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu gelar mereka. Kepada mereka Nabi mengutarakan sabda yang tersebut. Maka kata Imam Ubaid bin Umair Al-Awwab adalah alladhi yatadhakkaru dhunubah, adalah orang yang selalu mengingat dan mengenang-enang dosanya. Maka dia pun beristighfar kepada Allah Jalla wa ala. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Musayyab, ini tabi'in yang paling berilmu jemaah. Kalau tabi'in yang paling mulia, yang paling karamah namanya Uwais Al-Qarni. Adapun afqahu tabi'in, tokohnya para tabi'in dalam ilmu ini namanya Sa'id bin Musayyab. Boleh juga dibaca Al-Musayyib. Ayah beliau Mukhatram, sudah ada di masa Nabi, menyaksikan Nabi, bertemu dengan Nabi, bahkan menyaksikan Nabi datang mentalkinkan la ilaha illallah kepada Abu Talib. Namun saat itu dia belum beriman dan masuk Islam setelah Nabi wafat. Ini dinamakan Mukhatram, tabi'in yang paling afdal. Dan Sa'id bin Musayyab ini menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, ada sebuah cerita yang mungkin menjadi bahan renungan buat kaum bapak dan ibu-ibu yang punya anak perempuan ya, agar enggak menjadi orang tua yang matre, kecuali matre syar'inya. Sa'id bin Musayyab ini punya anak perempuan cantik, jelita, salihah, alimah, dan pernah dilamar oleh pangeran di masa itu, tetapi ditolak oleh Sa'id bin Musayyab dan oleh anaknya.
Bu, nolak nggak Bu kalau ada pangeran datang lamar anak gadis Ibu? Anak Raja Salman misalkan datang. Anak Raja Yordan. Anak Raja ya Qatar. Nolak nggak? Enggak itu. Sepakat. Ibu-ibu jujur ya. Nah, jangankan raja, anak raja. Ya. Anak kepala dinas aja goyang mungkin. Ditolak. Dan beliau justru menikahkan putrinya yang cantik jelita tersebut. Dan telah dilamar oleh pangeran, beliau nikahkan dengan murid beliau yang duda hitam miskin. Karena ilmu dan kesolehannya. Tentunya ini jangan dijadikan bahan oleh ikhwan untuk melamar anak orang. Pak, masa Bapak nolak saya? Terus Said bin Musayyab loh nikahkan putrinya dengan lelaki udah duda, hitam, miskin lagi. Iya, tapi itu ulama, ente bukan ulama. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena mereka pikirkan masa depan akhirat anak keturunan mereka. Hidup di dunia ini sementara. Itu apa punya menantu kaya, tampan, tapi nggak sholat. Betapa banyak akhwat. Dulunya sebelum menikah, Masya Allah disiplin tahajud. Justru setelah menikah, dia nggak tahajud lagi karena suaminya. Banyak akhwat dulu backgroundnya santriwati. Masya Allah ibadahnya, hafalannya. Setelah menikah, ya jangankan merojah Al-Quran, jangankan merojah hafalan hadis. Sholat tahajud pun hampir tidak pernah di 11 rakaat kecuali di bulan Ramadan. Itu pun kalau nggak COVID. Kalau nggak COVID kembali lagi mengamalkan hadis Nabi, autiru walau wahidah, witirlah walaupun cuma 1 rakaat. Istiqomah dengan hadis itu sepanjang masa. Nah, banyak jamaah. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, Sa'id bin Musayyib mengatakan al-awwab adalah alladzi yuznibu thumma yatubu thumma yuznibu thumma yatub. Adalah orang yang berdosa kemudian bertobat, kemudian berdosa kemudian bertobat. Bukan angin segar untuk bermudah-mudahan dengan maksiat, tetapi ini seruan untuk kita memperbarui tobat kita. Sekotor apapun kita dengan dosa kita, yakinlah Allah itu At-Tawwab. Allah itu Al-Ghafar, menerima taubat kita. Meskipun kita sudah murtad berulang kali, pernah mencela Allah, pernah berburuk sangka kepada Allah, kita taubat, Allah terima taubat kita. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam berdosa, pernah berzina, pernah menjadi kaum LGBT, ingin taubat, nggak perlu pesimis. Walaupun mungkin orang lain masih suudzon kepada ente. Kalau ente jujur dengan Allah, Allah akan menerima ente. Nah, walaupun manusia sudah tidak lagi menerima antum, Rabb mereka akan menerima antum. Jangan pesimis dari rahman Allah, dari ampunannya. Allah Maha akan mengampuni seluruh dosa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih kalau kita bertaubat. Lau balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, andai kata dosa maksiatmu itu sudah setinggi langit, kemudian engkau bertaubat memohonkan ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli meskipun dosamu itu sudah setinggi langit. Maka mereka yang memahami nama Allah Al-Ghaffar At-Tawwab tidak pernah pesimis dari ampunan dan rahmat Allah. Maka setiap kali mereka jatuh ke dalam dosa, mereka langsung bangkit untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah. Ini mana awab. Adapun hafidh, di kulli awabin hafidh. Hafidh ini sifah mubalaghah. Berbeda dengan hafidh. Memang asalnya hafidha yahfadhu. Isim fa'ilnya hafidh, penjaga. Kalau isim fa'ilnya hafidh ini sifah mubalaghah. Hafidh, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an yakuna hafidhan liman i'tamanahu Allahu alaihi waftaradah. Adalah orang yang menjaga amanah Allah dan apa yang Allah wajibkan atasnya, baik terkait haknya Allah dan haknya manusia. Dia menjaga haknya Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Demikian juga apa yang Allah amanahkan kepadanya. Banyak diantaranya anggota keluarga. Istri Nabi ingin namakan sebagai amanah dari Allah. Istri kita. Nabi katakan di dalam khutbah beliau yang sangat resmi di padang Arafah pada haji wada'. Ittaqullaha fin nisa, wahai kaum laki-laki, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri kalian.
Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil mereka itu amanah dari Allah. Istri kita bukan sekedar amanah dari kedua mertua kita. Ia bukan sekedar amanah dari kantor KUA. Tetapi dia lebih tinggi dari itu. Dia amanah dari Rabbul Alamin. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Demikian juga anak. Ya, karena jamaah yang dimuliakan Allah masih banyak hari ini ayah atau ya suami yang tidak amanah terhadap istri dan anak-anaknya. Apa contohnya jamaah? Males kerja, rebahan. Giliran istrinya dapat uang, diperas, diambil uangnya untuk judolnya. Untuk beli rokok. Banyak di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Kasihan terhadap sebagian perempuan jamaah. Udah mengandung, melahirkan, menyusui, pergi ke sawah, bertani, jadi ART, istrinya preman. Suaminya jadi preman, rebahan, males kerja, main catur di warung kopi. Pulang marah-marah kalau lauknya nggak enak. Ya, setelah marah-marah karena lauk nggak enak, minta duit lagi sama istri untuk beli rokok. Banyak di tengah-tengah orang awam yang seperti ini jamaah. Jangan sampai ini terjadi pada orang yang sudah mengenal sunnah. Bahkan sebagian orang udah berilmu pun masih ada yang demikian. Anak pernah diberitahukan beberapa kasus sebagian orang punya sifat, ya, orang yang berilmu, nikah ceri, diceraikan setelah nikah, walaupun punya anak, sebagian anak-anak ini tidak pernah dia nafkahi. Dia kira kalau dia udah menceraikan istrinya yang punya anak dari dia nggak perlu lagi menafkahi anaknya. Anak dia tetap anak dia kan? Kan anaknya, bahkan istri yang kita cari, kalau dia sedang hamil kita wajib berikan nafkah hamil dan nafkah menyusui. Walaupun dia statusnya bukan lagi istri kita. Dan anak kita adalah anak kita walaupun dia di tangan mantan istri kita. Ya kok kita sih, naudzubillah, jangan sampai terjadi dah. Ya. Mantan istri memang mantan istri, tapi anak ente tetap anak ente walaupun di tangan mantan istri. Banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini di tengah-tengah masyarakat jamaah. Sehingga sebagian wanita udah janda harus bekerja untuk dirinya dan untuk anaknya. Pada ayahnya ada masih muda, masih sehat lagi. Ya. Dan tidak mau menafkahinya. Ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak jamaah. Kafabil mar'i ithman an yudayyi' biman ya'ul. Cukup seorang itu berdosa dengan menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, akan kita pertanggungjawabkan kenapa anak kita lapar, istri kita lapar. Kalau memang karena kita sudah berusaha dan belum mendapatkan rezeki, mungkin kita akan selamat dari pertanyaan tersebut. Tapi kalau karena kita malas bekerja, rebahan aja kerjaannya, ya, ini bentuk menyia-nyiakan amanah dari Allah Jalla wa'ala. Wa qala Qatadah mengatakan hafid adalah hafidhan liman istauda'ahu Allah min haqqih wa ni'matih. Maksudnya dia hafid, dia menjaga adalah menjaga apa yang Allah amanahkan dari haknya Allah dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dengan tidak dia pergunakan kecuali di jalan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Rumah, kendaraan, pakaian, nikmat kesehatan, nikmat istri, nikmat anak, jabatan dan sebagainya itu nikmat dari Allah. Dan kita wajib menjaganya dengan tidak menggunakannya kecuali di jalan yang Allah ridhoi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf, dan melihat tidak ada pertanyaan di atas meja berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada? Alhamdulillah. Oh ada. Baik. Silakan. Jika ada hal yang mau disampaikan. Ada pertanyaan? Silakan, boleh langsung, boleh dengan tulisan. Pertanyaan ya, bukan curhat ibu-ibu. Curhat ke suami sendiri ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar bertanya Ustaz mengenai Ratu Balkis Ustaz. Mengenai? Tentang Ratu Balkis, boleh nggak Ustaz? Ratu Balkis, Bilqis, ya. Oke. Di Al-Quran ada dikatakan bahwa ada orang soleh yang bisa memindahkan singgasana lebih cepat dari jin ifrit katanya. Apa benar Ustaz? Ahsan, ya. Yang pertama Ratu Bilqis. Penyebutan Ratu Bilqis tidak ada riwayat yang sahih, namun itu masyhur dalam Israiliyat.
Oleh karenanya sebutan paling selamat adalah Ratu Saba. Ya, yang Allah sebutkan ini dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Saba. Bukan jawaban untuk pertanyaan yang anti tanyakan barakallahu fiik, ya, bukan dia yang mampu memindahkannya, tetapi Allah mengatakan wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an taquma min maqamik qabla wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla tarfuk, ya. Aku akan mendatangkan singgasananya si Ratu Bilqis ke sini, ke hadapanmu wahai Nabi Sulaiman. Ucap orang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Sebelum matamu berkedip. Kalau jin kan berjanji qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu itu. Di tempat engkau berdiri itu. Sementara orang saleh yang lainnya mengatakan aku akan mampu mendatangkannya kepadamu sebelum matamu berkedip. Bukan Bilqisnya yang berkata demikian, justru kerajaan Ratu Bilqis akan dipindahkan ke hadapan Sulaiman. Sehingga ketika Bilqis datang, kejebak lagi Bilqis, Ratu Saba datang ke Nabi Sulaiman, dia melihat ada singgasana di hadapannya. Kalau ada yang bertanya ilmu apa yang dimiliki oleh orang tersebut, kata para ulama tafsir ini di zaman dahulu. Bisa jadi ada sebuah ilmu yang berlaku di dalam agama Nabi Sulaiman saat itu, barang siapa yang melakukannya atau yang mengetahuinya, dia dapat melakukan apa yang disebutkannya tersebut. Ini bukan ilmu yang dijadikan dalil oleh sebagian orang bolehnya melakukan ilmu sihir dan semisal dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Saya dan Mami menabung, kami baru menyadari kalau sudah melebihi batas minimal 2-3 tahun yang lalu. Kami belum membayar zakatnya. Apakah kami harus membayar sejak melebihi batas minimalnya? Naam. Ya, jawabannya naam. Kenapa? Karena zakat itu berkaitan dengan hak orang. Kalau nisab dan haulnya sudah tiba, maka 1/40-nya, dengan bahasa mudah, bahasa hadis kan rubu'ul usyur, 1/40. Bahasa kita mudahnya 2,5%. Itu bukan lagi hak kita. Ya, antum punya uang dengan takaran 85 gram emas, misalkan. Bahasa hadis insyuruna dinar, 20 dinar, ya. Kalau diemaskan kurang lebih 80 ya. 80 ya, 80 gram ya, 80 gram. Betul? Hah? 85 gram. Berapa uang tuh sekarang, Pak? Wah, kalau maharnya pakai emas banyak. Allah musta'an, ya. Anggap punya uang 200 juta, sudah setahun tidak pernah berkurang dari nisabnya. Walaupun berkurang tapi masih satu nisab. Maka 2,5% itu udah milik orang lain, bukan milik kita. Kalau kita mati dan tidak membayarnya, maka kita mati mengambil hak orang lain. Jadi mengambil hak orang lain itu bukan sekedar jadi begal, jemaah. Ente nggak ngeluarin zakat, ente bawa harta orang lain. Karena di situ ada harta mustahiknya, yaitu 8 senif. Maka bayarlah, ambil untuk 2 tahun atau 3 tahun tersebut. Wah, sayang Ustaz, sedih jadinya. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa lillah illa 'awadallahu khairan min. Tidaklah engkau mengorbankan sesuatu demi ketakwaanmu kepada Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jangankan zakat yang wajib, sedekah sunnah saja Allah balas dengan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah bisa membalasnya lebih dari 700 kali lipat. Lebih dari itu adalah kita mendapatkan pengampunan dosa, ya, peningkatan derajat dan diberkahinya harta kita. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan belum pernah ada kejadian orang jatuh miskin karena bayar zakat. Tapi kalau jatuh miskin karena bayar pajak, ada atau enggak? Banyak antum yang jawab, tuh ana enggak jawab. Baik, barakallahu fiik. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar kita tidak bubar dari kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya.
Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya, menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya. Tidak ada dari kita yang sudah sekian lama berumah tangga dan belum memiliki momongan kecuali Allah anugerahkan untuknya anak keturunan yang saleh dan salihat. Tidak ada dari ikhwah kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Tidak ada dari akhwat dan ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke syurga Allah Jalla wa'ala. Dan mudah-mudahan kita-kita semua yang sudah punya satu istri, semoga Allah tambahkan kita semua kesetiaan dan akhlakul karimah terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.